Assalamualaikum, shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok 3. 1. Melvinanto, tanpa keterangan izin. 2. Erna Efrosina Baru, keterangan hadir. 3. Lince Kalaibin, keterangan hadir. 4. Snack Ataf Agnes Sufi, keterangan izin. 5. Grace Hoai, keterangan izin. 6. Ventiana Wanane, keterangan izin. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami bab 2 tentang pembahasan sejarah munculnya periode Angkatan Penjaga Baru. Sastra Penjaga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Penjaga elistik menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan Penjaga Baru tahun 1930 sampai tahun 1942 latar belakangi kejadian bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda pada 20 Oktober 1928, Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Pertama, Penjaga Baru pada mulanya hanyalah nama sebuah majalah bahasa dan sastra yang mulai diterbitkan pada bulan Juli 1993. Dalam dada para penulis muda hanya ada satu tekad dan model, yaitu hasrat yang menyala-nyala dalam kurung antusiasme. Dengan lahirnya Penjaga Baru dimulai kesusastraan Indonesia yang sebenarnya dan kesusastraan Melayu di bumi Indonesia pun berakhirlah. Semangat yang mendorong lahirnya Penjaga Baru ialah perasaan ingin bebas merdeka, tidak terkunjung dalam melahirkan perasaan, kehendak, dan pendapat menurut gerak, sukma, dan jiwa masing-masing. Karakteristik periode Angkatan Penjaga Baru. Ciri-ciri sastra periode Angkatan Penjaga Baru meliputi dua aspek, yaitu A. Ciri-ciri struktur estetik. 1. Bentuknya teratur, rapi, simetris. 2. Mempunyai persajakan akhir. 3. Banyak menggunakan pola saja, pantun, dan syair meskipun ada pola yang lain. 4. Sebagai besar puisi 4 seuntai. 5. Tiap-tiap barisnya terdiri dari 2 periodus dan terdiri atas sebuah gatra. 6. Tiap gatranya pada umumnya terdiri atas 2 kata. 7. Pilihan katanya menggunakan kata-kata punjaga. 8. Gaya ekspresinya beraliran romantis. 9. Gaya sajak Penjaga Baru diafan atau polos, tidak mempergunakan kata-kata kiasan yang bermakna ganda. Kata-katanya cerebral. Hubungan kalimat-kalimatnya jelas. C. Ciri-ciri struktur ekstratekstik. 1. Masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota seperti masalah pencintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. 2. Ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Penjaga Baru. 3. Ide keagamaan menonjol. 4. Curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat, gembira, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. 5. Sifat didaktis masih tampak kuat. Dilihat kedua ciri struktur estetik dan ekstra estetik maka dapat diuraikan secara umum karakteristik dari periode Angkatan Penjaga Baru. 1.
tema pokok ceritanya tidak lagi berkisar pada masalah adat. Sudah. 2. Mengandung nafas kebangsaan atau unsur nasional. 3. Memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi. 4. Bahasa sastra penjaga baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat, seperti kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan baru dan hidup. 5. Romantik idealisme menjadi cirinya juga. 6. Pengaruh asing yang cukup kuat adalah negeri Belanda yang kebetulannya pada saat itu berkuasa di Indonesia. Adapun perbedaan antara karya sastra penjaga baru dengan balai pustaka dapat dilihat di bawah ini. 1. Belum mempunyai cita-cita yang didukung bersama, hanya membuat buku bacaan. 2. Belum ada bentuk esai dan pembagian puisi. 3. Belum ada bentuk drama. 4. Berbahasa Melayu. 5. Belum bermutu sastra. 6. Didirikan oleh Belanda. 7. Dipimpin oleh orang Belanda. Penjaga baru. 1. Sudah ada cita-cita yang didukung bersama. 2. Sudah ada bentuk esai, sonata, dan prosa lirik. 3. Sudah ada bentuk drama. 4. Berbahasa Indonesia. 5. Bermutu sastra. 6. Didirikan oleh bangsa Indonesia. 7. Dipimpin oleh orang Indonesia. 8. Diilhami oleh angkatan 80-an di negeri Belanda. Sumbangan penjaga baru dalam perkembangan sastra Indonesia. Problem terpenting yang dimuat dalam majalah Penjaga Baru adalah terbitnya kritik dan esai-esai tentang problemik kebudayaan, pendidikan, kesenian, dan sastra. Dalam bidang kebudayaan dan pendidikan terjadi perdebatan yang cukup panjang antara Sultan Takdir Alicia Bana dengan Dr. Sutomo dan Sanusi Pani menolak konsepsi kebudayaan yang disampaikan Sultan Takdir Alicia Bana. Di bidang kesusastraan, Syahrir menyatakan sastra Indonesia harus diberikan penilaian kepadanya. Majalah Penjaga Baru sehubungan dengan penerbitan sastra dalam majalah Penjaga Baru, maka dapat dikemukakan beberapa sumbangan di bidang sastra sebagai berikut. 1. Sumbangan terpenting adalah penyair-penyair Penjaga Baru yang telah mengadakan pembaharuan di bidang puisi, baik dalam bentuk maupun isinya. 2. Sumbangan kedua, karangan roman bentuk dalam novel mulai diperkenalkan pengarang, di mana ceritanya sudah mulai dipersoalkan kehidupan modern. 3. Sumbangan ketiga, karangan cerita pendek sudah menghiasi kesusastraan Indonesia. 4. Sumbangan keempat, munculnya kritik dan esai-esai kebudayaan. 5. Sumbangan kelima yang tidak kalah pentingnya, muncul kritik dan esai tentang kesusastraan Indonesia. 6. Sumbangan yang tidak boleh melupakan sastra dan dalam bentuk drama cukup banyak juga dihasilkan pengarang-pengarang muda. Tokoh periode angkatan Penjaga Baru. Berikut ini adalah penyair angkatan Penjaga Baru. 1. Amir Hamzah. Langsung saja. Amir Hamzah. 2. Sultan Takdir Alicia Bana. 3. J.E. Tatengkeng. 4. Hamidah. 5. Armijin Pane. 6. I Gusti Nyoman Pututisna. 7. Suman H.S. Hasibuan. 8. M.R. Dayo. Dr. H.E. Marius Ramis Dayo. 9. Asmara Hadi. 10. Hasimi. 11. Abdul Muiz. 12. Sanusi Pane. 13. Muhammad Yamin. 14. Rustam Effendi. 15. A.C.H. Kartamiharja.
Latar belakang munculnya periode Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dengan penuh kontroversi. Kontroversinya dengan angkatan 45 berani untuk menobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sastra Angkatan 45 ini pun menjadi pusat perhatian para sastrawan di seluruh Indonesia. Pelapor dari sastra Angkatan 45 adalah Rasihan Anwar, seorang sejarawan, sastrawan, dan kebudayaan di Indonesia. Beliau mengikrarkan nama angkatan ini dalam lembar kebudayaan Gelangang. Banyak tanggapan positif yang didapatkan Rasihan Anwar. Para sastrawan pun setuju dan menyepakati atas penamaan angkatan ini, terutama mereka yang bergabung dalam sastra periode 40-an. Tokoh yang bergabung dalam sastra Angkatan 40 adalah Asrul Sani Chaira, Anwar, Moskar Apin, Rifai Apin, dan Baharudi. Mereka aktif dalam menerbitkan karya-karya yang telah mereka ciptakan melalui majalah kebudayaan Gema Suasana. Pada Januari 1948, ciri-ciri Angkatan 45: 1. Terbuka. 2. Pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. 3. Bercorak serialis dan naturalis, meningkatkan corak romantis. 4. Sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. 5. Dinamis dan kritis, berani menambrakpekan sastra yang mapan dan sebelumnya. Tokoh yang menonjol pada Angkatan 45. Beberapa sastrawan yang menjadi moto dan pelapor Angkatan 45 diantaranya sebagai berikut. 1. Chaira Anwar, lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 8 April 1949. Asrul Sani, lahir di Sumatera Barat 10 Juni 1926 dan meninggal di Jakarta 11 Januari 2004. Rifai Apin, lahir di Padang Panjang pada 30 Agustus 1927 dan wafat di Jakarta April 1995. Idrus, lahir di Padang 21 September 1921 dan meninggal 18 Mei 1979. Asidat Karta Miharja, lahir di Jawa Barat 6 Maret 1911 dan meninggal di Cimbara, Australia 8 Juli 2010. Trisno Sumarjo, lahir 1916 dan meninggal 21 April 1968. Putu Tantang Suntani, lahir di Cianjur 1 Mei 1920 dan meninggal di Moskawan 17 September 1979. Karya-karya yang menonjol pada Angkatan 45. Beberapa karya sastra yang berhasil menonjol Angkatan 45 diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Keritil tajam, buka kurung, Chairul Anwar 1949. 2. Deru campur debu, buka kurung, Chairul Anwar 1945. 3. Menguak takdir, buka kurung, Asrul Sani, Rifai Yapin, dan Chairul Anwar 1950. 4. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, buka kurung, Indrus 1952. 5. At Beis, buka kurung, Acadiat K. Miharja, buka 1948. 6. Kata hati dan pembuatan, buka kurung, Trisno Sumarjo 1952. 7. Suling, buka kurung, Utu Tantang Sontani 1948. 8. Tambera, buka kurung, Utu Tantang Sontani 1949. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.